Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Isman Radian, guru SBK kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah COVID-19 yang sedang merajalela di negara kita. Bahkan sekarang grafiknya sedang naik-naiknya, dan Pemprov Jabar juga sedang menerapkan PSBB. Ternyata tidak hanya Jabar ya, Jawa Bali sekarang sampai tanggal 25 Januari dari tanggal 11. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ingat pesan Ibu bahwa selalu jaga jarak, gunakan masker dan cuci tangan dengan air yang mengalir. Sayangilah kesehatan kalian. Mudah-mudahan kalian tidak menyepelekan itu semua. Baik, dalam pertemuan ini Bapak akan jelaskan untuk kelas 11 IPA di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Materinya tentang seni rupa. Standar kompetensinya adalah tentang apresiasi seni rupa. Kompetensi dasar yang saya akan ajarkan di sini adalah bagaimana Anda memahami tentang ide, gagasan, bentuk dan material tentang seni rupa terapan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan pada semester kemarin bahwa seni rupa secara fungsi memiliki dua. Satu adalah seni rupa murni dan kedua adalah seni rupa terapan. Mungkin kalian saya ingatkan kembali bahwa murni itu karya seni rupa yang dibuat semata-mata hanya mengedepankan keindahan tanpa berpikir fungsi atau kegunaan. Berbeda halnya dengan seni terapan. Seni terapan adalah karya seni yang dibuat memang mempunyai kegunaan atau fungsi tertentu, dan tentunya estetikanya juga dipergunakan. Untuk macam aneka ragam seni terapan ya luar biasa sekali ya. Seperti yang dulu pernah saya jelaskan bahwa mulai dari atas kepala sampai ujung kaki manusia itu juga banyak yang kita pakai. Mulai dari pakaian, aksesoris dan lain sebagainya. Ya. Ide gagasan pertamanya muncul dari sebuah kebutuhan. Misalnya baju. Simpel aja ya, baju. Awalnya manusia dahulu tidak mempunyai baju, tapi dia mulai berpikir untuk melindungi dirinya. Maka mulailah manusia menggunakan kulit hewan untuk menutupi badannya dari dinginnya udara atau dinginnya suhu dalam kehidupan dia. Kemudian berkembang sampai ketemu dengan wool, dijadikan bahan tekstil, diolah. Nah, yang jadikan dasar itu idenya adalah sebuah kebutuhannya. Manusia butuh pakaian karena kedinginan. Nah, baru setelah kebutuhannya untuk menutupi dirinya, mulailah dia berpikir apa yang bisa dia gunakan. Makanya digunakan ada di daunan, ada kulit hewan, kemudian ada juga kulit kayu digunakan untuk alat pelindung dirinya. Dan dahulu belum berpikir untuk menutup aurat dan lain sebagainya, hanya semata-mata mereka menggunakan itu semua untuk menghangatkan tubuhnya. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah Eskimo atau kutub selatan, kutub utara, daerah salju, luar biasa sekali suhu dingin dan mereka sangat butuh. Dari mulai mantel, baju mantel, kemudian kupluknya juga. Nah, dari kebutuhan itu maka muncullah ide untuk membuat sebuah alat perlindungan. Kemudian setelah itu berkembang, akhirnya muncullah pakaian-pakaian atau bahan yang bisa dibuat. Mulai dari serat-serat kayu dibuat, ditenun atau dipintal,
dari kapas menjadi sebuah benang, menjadi sebuah kain. Bahkan sekarang mungkin dari tekstil, dari nilon dan lain sebagainya. Ya, ini contoh sederhana. Banyak sekali karya seni terapan yang bisa dijadikan sebuah pembahasan. Ini hanya sebuah masalah simpel. Dan dari mulai kebutuhan dasar itu mulai mengenal bahan atau media. Gagasannya tadi bagaimana melindungi diri dari dinginnya suhu udara di luar. Kemudian mulai mereka mencari bahan yang bisa digunakan, bahan yang bisa diolah. Kemudian mulai juga bagaimana supaya bisa diikat. Sampai sekarang luar biasa sekali. Orang mulai menciptakan bagaimana kancing sebagai pengunci, bagaimana resleting, dan beraneka ragam. Fungsi-fungsi inilah mulai dari gagasan, kemudian berkembang terus kebutuhan-kebutuhan. Sehingga sekarang manusia mulai berpikir bagaimana baju tidur, bagaimana baju sekolah, bagaimana baju kerja kantoran, bagaimana pakaian dinas kemiliteran, bagaimana pakaian pejabat. Berkembang dan berkembang terus. Sehingga dari sebuah kebutuhan tadi akhirnya menjadi sebuah tren dan menjadi kasta atau misalnya tahapan ekonomi seseorang. Biasanya orang dengan yang menggunakan jas rapih terlihat sangat perlente, sangat elegan, sangat berwibawa dibandingkan dengan orang yang menggunakan kaos oblong. Nah, ini juga akhirnya bisa membedakan strata sosial atau status. Nah, itu untuk pakaian. Kemudian untuk aksesoris juga begitu. Orang mulai berpikir di tengah sepi, dia membuat, di tengah liat ternyata bisa menjadi apa. Kebutuhan manusia misalnya dia tiba-tiba ingin membuat tempat menyimpan sesuatu. Mulai dibikin tanah liat, berproses, akhirnya dibakar. Akhirnya jadilah keramik, jadilah piring dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa tadi ada 3 material dari kekerasannya. Ada bahan yang lunak, ada yang sedang, dan ada yang keras untuk benda-benda seni terapan. Bahan yang lunak banyak, ya, mulai dari kulit, bulu, kemudian daun, jerami, itu bahan-bahan lunak. Sampai sekarang kepada plastik, kertas. Kemudian yang agak keras ya mungkin mulai kepada seperti kayu, kemudian semen mulai keras, dan yang paling keras besi atau baja dijadikan sebagai karya seni terapan. Nah, seni terapan ini banyak sekali. Setiap benda yang dibuat manusia mempunyai fungsi dan mempertimbangkan estetika, berarti itu masuk ke dalam seni terapan. Mungkin itu saja dulu pembahasan sepintas, dan nanti bila ada yang tidak paham atau ingin dipertanyakan, kita bahas di dalam diskusi kelas. Baik, sekian dulu untuk materi dalam pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.